Skuad inti timnas U22 rajukan Indra Syafri mulai terbentuk. Sintayong kembali pantau permainan skuad Garuda Muda. Kabar Elkan Bagot jelang SEA Games. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Hasil positif berhasil diraih timnas U22 Indonesia di laga kedua kontra Lebanon. Tampil Spartan sejak menit pertama, skuad Garuda Muda mampu unggul cepat lewat gol yang dicetak oleh Beckham Putra. Long pass apik skuad asuhan Indra Syafri mampu membuat pertahanan Lebanon membuat blunder, sehingga berhasil membuat timnas U22 tampil lebih meyakinkan pada babak pertama. Pada babak kedua, perubahan pemain membuat timnas U22 terlihat tampil berbeda. Perbedaan kualitas menjadi permasalahan utama skuad Garuda Muda. Alhasil skor 1-0 pun berakhir hingga laga usai. Kemenangan timnas U22 di laga kedua membuat Indra Syafri mulai menemukan pemain terbaik untuk menjalankan skemanya. Pada laga tersebut, Indra Syafri memasang formasi yang sama, yakni 4-3-3. Namun susunan pemain yang berbeda dari laga pertama terlihat membuktikan bahwa pemain di laga kedua memiliki kualitas. Di lini belakang, Fajar Fatur Rahman, Rizky Ridho, Dewangga, dan Salman Farid mampu tampil meyakinkan sehingga menghasilkan clean sheet. Sementara duet David Maulana dan Beckham Putra di lini tengah membuat performa Garuda Muda lebih hidup. Sementara Hoki Coraka mampu tampil apik sebagai ujung tombak utama. Meski tidak mencetak gol, pergerakannya kerap merepotkan pertahanan lawan. Pemandangan menarik terjadi ketika Sintayong kembali terlihat berada di tribun untuk menyaksikan perjuangan timnas U22 kontra Lebanon. Sintayong tampak bertanggung jawab meski tidak lagi menangani skuad Garuda Muda. Postingan Sintayong di luar lapangan diharapkan mampu memotivasi Rizky Ridho dan kawan-kawan jelang SEA Games yang tinggal menghitung hari. Di lain sisi, keberadaan Sintayong bisa membuktikan bahwa Sintayong kembali memantau talenta baru yang nantinya dianggap layak untuk dipanggil ke timnas senior di ajang FIFA Matchday Juni mendatang. Usai menyelesaikan proses perpindahan federasi, nasib Zain Patinama untuk debut bersama timnas Indonesia akan ditentukan oleh Sintayong. Zain berpeluang dipanggil dalam skuad Garuda pada pertandingan FIFA Matchday melawan Palestina Juni mendatang. Sebelumnya, nama Zain sempat masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi akhir Maret silam. Namun dia urung dimainkan karena proses perpindahan federasi yang belum selesai. Ketum PSSI Erick Thohir merencanakan target tinggi untuk timnas Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia 2038 bukan dengan status tuan rumah. Untuk menggapai cita-cita itu, Erick mengatakan timnas Indonesia harus mempersiapkan diri sejak dini. Orang nomor 1 di PSSI itu meminta pembinaan sepak bola usia dini kembali digalakan sejak sekarang. Erick Thohir meminta sekolah sepak bola mempunyai kompetisi tersendiri. Namun, ex-presiden Inter Milan itu tetap menuntut pendidikan sebagai prioritas utama. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot lagi-lagi tak disertakan pelatih Wade Elliott saat Cheltenham melakoni laga Ligue 1 di kandang MK Dons. Laga yang berakhir imbang tersebut merupakan kali ke-12 beruntun Elkan Bagot tak merumput di liga kompetitif bersama The Robins, terhitung mulai semifinal EFL Trophy 21 Februari lalu. Sejak itu, pemain keturunan tersebut juga tak bermain dalam 11 pertandingan Ligue 1 2022-2023. Meskipun sempat masuk dalam skuad versus Petersburg dan Exeter City pertengahan Maret. Total, Elkan Bagot baru sekali tampil bersama Cheltenham sejak bergabung sebagai pinjaman dari Ipswich Town pada Januari 2023. Bek andalan Sintayong Asnawi Mangkualam tampil 90 menit saat Jeonnam Dragons membantai Jeongju FC 3-0 dalam lanjutan K-League 2 2023. Asnawi memang tak mencetak gol atau assist dalam kemenangan telak Jeonnam Dragons. Akan tetapi Asnawi membantu Jeonnam Dragons meraih clean sheet. Kembali dipercaya bermain sejak menit pertama, Asnawi mampu tampil Spartan di lini belakang namun juga aktif membantu serangan. Performa bek kanan timnas Indonesia tersebut cukup konsisten. Usai di laga sebelumnya mampu mencetak 2 assist dan membawa Jeonnam Dragons tren kemenangan. Pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri mengaku telah mengantongi beberapa nama pemain yang bakal diboyong ke Kamboja untuk menghadapi SEA Games 2023. Dari 36 pemain, sebanyak 11 pemain telah dikembalikan ke masing-masing klub. Setelah itu, sisanya ikut menjalani persiapan tim dengan melakoni laga uji coba.
Sebelumnya, Indra Syafri memang telah membocorkan bahwa karakter pemain yang akan dibawa ke Kamboja yakni harus bisa main lebih dari satu posisi. Mantan pelatih Bali United itu mengaku untuk 20 pemain yang akan dibawa ke Kamboja akan diumumkan usai menjalani laga uji coba terakhir. Manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji mengatakan skuad Garuda Muda akan menghadapi kampiun BRI Liga 1 PSM Makassar di laga uji coba terakhir sebelum berangkat ke SEA Games 2023. Adapun laga tersebut akan berlangsung pada 18 April mendatang. Diketahui skuad Garuda Muda sendiri akan terbang ke Kamboja pada tanggal 25 April. Pasalnya, khusus cabang olahraga sepak bola akan dimulai terlebih dahulu pada 29 April mendatang. Timnas Indonesia U22 sendiri berada di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Pelatih Timnas Lebanon U22 Miguel Moreira mengaku kesulitan beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia. Namun demikian, Miguel merasa bahwa ini adalah pengalaman berharga bagi Lebanon untuk bisa menghadapi Indonesia di SUGBK. Miguel Moreira memuji atmosfer sepak bola Indonesia yang selalu menarik perhatian. Pelatih asal Portugal tersebut meyakini bahwa sepak bola Indonesia akan jauh berkembang ke depannya jika kompetisi di tanah air dikelola dengan baik. Sebab Indonesia merupakan salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia. Sintayong berpotensi kembali menangani Timnas Indonesia U22 di Asian Games 2022 yang akan digelar pada September hingga Oktober 2023. Setelah batal menangani Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Perlu diketahui Asian Games 2022 seharusnya digelar tahun lalu di kota Hangzhou, China. Namun karena pandemi COVID-19, olahraga multi-event negara Asia 4 tahunan ini mengalami pengunduran kick-off. Biasanya cabang olahraga sepak bola Asian Games menggunakan pemain-pemain U23. Namun berhubung Asian Games 2022 ini mundur 1 tahun, usia pemain diizinkan pun ditambah 1 tahun, yakni U24 dan ditambah 3 personil senior. Dikutip dari akun TikTok @storytimnas, netizen dibuat heboh dengan momen Gerard Pique menghampiri Jordi Amat. Diketahui momen itu terjadi ketika Jordi Amat masih memperkuat Rayo Vallecano dan bersua dengan Barcelona. Melalui kolom komentar unggahan tersebut, banyak netizen tanah air yang masih tidak menyangka kalau bek yang kini memperkuat Johor Darul Taksim itu saat ini menjadi bagian di skuad Timnas Indonesia. Tentunya sebuah kebanggaan bagi para pecinta sepak bola mengingat Jordi Amat pernah berhadapan dengan pemain-pemain top dunia seperti Gerard Pique. Diharapkan Jordi Amat bisa membagikan pengalamannya kepada punggawa Timnas Indonesia lain agar dapat meningkatkan kualitas performa skuad Garuda. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.